Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan berada, saya rindu setiap kita boleh kembali mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kita melakukan segala sesuatu di sepanjang hari ini. Sehingga badai apapun yang kita hadapi di hari ini, masalah apapun yang kita temukan di hari ini, kita cuman bilang, Tuhan, aku percaya Engkau Tuhanku, aku umatmu, Engkau Tuhanku, Engkau Allahku. Engkau akan berperkara bagi setiap kehidupanku. Iman kita tidak kandas tatkala kita melihat badai. Iman kita tidak takluk tatkala kita melihat persoalan. Karena terlebih dahulu kita landaskan hari ini bersama dengan firman Tuhan. Karena itu kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat anugerah Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Pagi hari ini kami kembali boleh bangun dengan tubuh yang sehat, diberkati oleh Tuhan dengan tidak kekurangan suatu apapun. Sebelum kami melakukan segala sesuatunya di sepanjang hari ini, Tuhan, kami mengambil waktu sejenak untuk bersaat teduh, untuk menikmati kasih karunia anugerah Tuhan. Tuhan bicara bagi masing-masing kami ya Bapa, sehingga kami mengerti akan firman. Karena firman-Mu mendapatkan kami kekuatan, firman memberikan kami kesanggupan untuk menjalani segala sesuatunya di sepanjang hari ini. Bicara bagi masing-masing kami Roh Kudus, di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya ambil satu kebenaran firman Tuhan yang akan saya bagikan buat setiap kita di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama, dan nanti ayat 9 dan 10. 2 Raja-Raja pasalnya yang kelima ayat pertama dan 9 juga yang ke-10. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Jadi ada seorang yang bernama Naaman. Alkitab mencatat bahwa dia adalah seorang yang terpandang. Dia panglima raja, saudara dikasih dalam. Ini bukan orang sembarangan. Ini petinggi, saudara dikasih dalam Tuhan. Alkitab bilang Tuhan memberikan kepadanya kemenangan orang Aram melalui orang ini. Tapi orang ini mempunyai satu kelemahan, yakni dia sakit kusta, saudara. Dia sakit kusta. Sehingga akhirnya, saudara dikasih dalam Tuhan, orang Aram ini, Naaman ini mencoba mencari kesembuhan. Karena dia orang terpandang, dia orang petinggi, ya kan? Maka dia perlu sembuh. Sehingga akhirnya sudah dikasih dalam Tuhan, sampailah di ayat yang ke-9. Alkitab bilang begini. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya. Ia berhenti di depan pintu rumah Elisa. Karena dia mendapat kabar dari seorang anak yang tinggal bersama-sama dengannya, sudah dikasih dalam Tuhan, bahwa ada seorang nabi Tuhan di Israel. Coba ke sana, mungkin kau bisa sembuh. Naaman mendengarkan dan Naaman datang kepada Elisa, sudah dikasih dalam Tuhan. Namun apa yang terjadi ketika Naaman sampai di depan pintu rumah Elisa? Ayat 9, perhatikan saudara. Kemudian datang Naaman dengan kudanya dan keretanya. Ia berhenti di depan pintu rumah Elisa. Ayat 10. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya. Jadi bukan Elisa sendiri keluar menemui Naaman, saudaraku. Elisa suruh orang untuk ketemu dengan Naaman. Lalu suruh bilang sama Naaman, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Apa yang diresponi oleh Naaman? Alkitab mencatat selanjutnya, sudah dikasih dalam Tuhan, bahwa Naaman panas hati. Kenapa? Ini orang terpandang, saudara. Naaman ini orang terpandang, panglima raja, orang yang disayang oleh Raja Aram pada saat itu. Tiba-tiba datang ke Israel, diperlakukan sebelah mata. Sebelah mata. Gini berarti saudara. Berarti maksudnya Naaman ini tinggi hati sekali. Dia tahu status saya. Ini petinggi raja, panglima. Saya ini orang terpandang. Saya mau ketemu seorang yang bernama Elisa. Namun dia nggak mau keluar, dia cuma suruh pelayannya aja. Wah, saya nggak terima. Saudara dikasih dalam Tuhan.
Ini yang sering terjadi dalam hidup anak-anak Tuhan. Seringkali kita menganggap diri, saya ini hamba Tuhan, saya ini umat Tuhan, saya ini anak-anak Tuhan, seharusnya saya diperlakukan seperti ini, harusnya saya dibuat seperti ini, harusnya saya lebih layak diterima seperti ini. Kita lupa bahwa kita harus memiliki kerendahan hati. Siapa Yesus? Yesus Alkitab catat Tuhan yang merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Siapa kita yang meninggikan diri kita dan berkata, jangan sampai engkau mengusik orang yang diurapi Tuhan. Jangan sampai ya. Engkau tidak tahu saya hamba Tuhan yang besar. Engkau tidak tahu saya pelayan Tuhan. Engkau tidak tahu saya petinggi. Engkau tidak tahu saya punya jabatan kedudukan. Engkau tidak tahu siapa saya. Wes, ya kan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita belajar dari seorang yang bernama Naaman. Kalau pada saat itu Naaman tetap pada pendiriannya dengan tidak mau merendahkan hatinya, maka dia tidak mengalami kesembuhan. Dia tidak akan pernah mengalami kesembuhan dari penyakit kustanya. Itu sebabnya Naaman ketika pulang dengan panas hati. Kalau saudara baca selanjutnya, maka pegawai-pegawainya bilang sama Naaman, kalau Nabi itu berkata sesuatu yang sulit, maka tentu Tuhan akan melakukannya. Ini Nabi itu cuma menyuruh orang supaya engkau menenggelamkan dirimu, menceburkan dirimu di dalam sungai Yordan, maka engkau akan sembuh. Masa engkau tidak mau melakukan? Pegawai-pegawainya bilang. Akhirnya Naaman dengan kerendahan hati mau mengikuti apa yang disuruhkan oleh Elisa, sekalipun saat itu saya percaya Naaman kecewa. Kenapa kecewa? Naaman seorang petinggi di Aram, saudaraku. Dia disayang oleh Raja Aram. Dia panglima. Dan dia selalu membawa kemenangan setiap kali peperangan. Wah, tiba-tiba gak ketemu sama Elisa. Ketemu disuruh aja sama bujangnya. Tapi ketika dia memiliki kerendahan hati, dia mengalami kesembuhan. Hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, izinkan saya mengingatkan hal ini. Ketika kita merendahkan hati kita, justru disitulah Tuhan akan mengangkat hidup kita. Saya ulangi sekali lagi. Ketika kita merendahkan hati kita, disitulah Tuhan akan mengangkat hidup saudara dan saya. Alkitab jelas katakan di dalam Amsal pasal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jangan sombong lah. Jangan jadi orang yang angkuh lah. Jangan anggap diri, wah saya ini kan lebih di atas kalian. Saya ini kan yang membayar kalian. Saya ini kan orang yang tinggi, orang yang kedudukannya lebih tinggi dari kalian. Kalian siapa? Jangan pandang enteng saudara, di hadapan Tuhan kita semua sama. Amin saudara. Sehingga akhirnya kita belajar dari Naaman bahwa di balik kerendahan hati ada mujizat. Di balik kerendahan hati ada kesembuhan. Di balik kerendahan hati ada pemulihan. Sekarang jadi pertanyaan, maukah kita memiliki kerendahan hati? Sederhana kok. Kerendahan hati cukup menyadari Yesus aja Tuhan saya mau meninggalkan surga, mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Siapa saya? Iya kan? Yang repotnya saudara dikasih dalam Tuhan, ada banyak manusia pengen berusaha sama, menjadi sama seperti Tuhan. Padahal Tuhan sendiri mau menjadi manusia. Siapa kita? Biarlah di hari-hari ke depan kita menyadari bahwa hidup ini singkat. Miliki kerendahan hatilah. Ada orang bilang, tapi kalau kita rendah hati nanti orang injek-injek kita. Nanti kalau kita merendahkan diri kita, nanti orang anggap enteng kita, pandang enteng kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, promosi itu datangnya dari Tuhan. Pengangkatan derajat seseorang itu datangnya dari Tuhan. Dan Tuhan ngelihat hati. Amin. Kita cukup rendah hati aja. Kita sadar kok hidup kita tidak ditentukan oleh kedudukan, jabatan, siapa, apa kata orang tentang kita, apa yang kita miliki. No, tidak ditentukan oleh itu. Hidup kita ditentukan oleh kuasa Tuhan. Karena itu mulai hari ini kita belajar dari Naaman. Di balik kerendahan hatimu ada pertolongan Tuhan. Di balik kerendahan hati ada mujizat Tuhan. Di balik kerendahan hatimu ada anugerah Tuhan. Karena itu pagi hari ini saudara, apapun yang kita lalui sepanjang hari ini, belajar memiliki rendah hati.
engkau dihina orang, engkau dianggap sebelah mata sama orang, engkau nggak dipandang dengan apa yang kau kerjakan, is okay. Tuhan tidak buta, saudaraku. Tuhan melihat, Tuhan menilai. Apa yang Tuhan akan angkat adalah orang yang menganggap dirinya rendahan. Karena ketika engkau merendahkan dirimu, maka engkau akan diangkat Tuhan. Engkau meninggikan dirimu, engkau akan direndahkan oleh Tuhan. Miliki kerendahan hati. Karena hidup ini adalah milik Tuhan. Kita tundukkan kepala. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat benih firman-Mu pada pagi hari ini. Kami diingatkan untuk kami selalu memiliki kerendahan hati dalam hidup kami. Karena kami tahu di balik kerendahan hati ada mujizat, di balik kerendahan hati ada anugerah Tuhan, di balik kerendahan hati ada kehormatan, di balik kerendahan hati ada pertolongan Tuhan. Kami sadar betul Tuhan melihat isi hati kami, dan kami tidak hidup dari apa kata orang, penilaian orang tentang kami. Kami hidup karena kami tahu Tuhanlah yang memberikan kehidupan bagi kami. Karena itu ampuni kami kalau hari-hari ini mungkin kami sombong, hari-hari ini mungkin kami tinggi hati, kami gak mau melihat orang yang ada di bawah kami gak menghormati, kami gak memandang orang yang ada di bawah kami. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami mau dipulihkan Tuhan. Hari ini kami mau diajar oleh Tuhan untuk lebih lagi merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Hamba berdoa buat teman-teman Bible and Coffee dimanapun mereka berada, agar kami selalu sadar untuk selalu merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Karena Tuhanlah yang mengangkat hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Tetap miliki kerendahan hati. Karena di balik kerendahan hati engkau akan lihat anugerah Tuhan dalam hidup. Haleluya.